Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 2020-2021, kelas E, kelompok 9, dalam mata kuliah Sastra Budaya Indonesia yang diampu oleh Bapak Denny Suswanto MPD. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rahman Yusuf, Raisa Rahmania Putri, lalu saya sendiri, Salsabila Nurani Sapari, dan yang terakhir ada Sherly Mariam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang periodisasi sastra Angkatan Reformasi. Periodisasi sastra. Sastra tidak muncul begitu saja dengan sendirinya. Dia adalah proses yang masih terus berjalan sampai saat ini. Sejarah sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan, berdasarkan waktu urutannya sebagai berikut. Nah, sekarang saya bersama rekan kelompok saya akan menjelaskan apa Angkatan Reformasi itu sendiri. Reformasi di Indonesia ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto. Secara tidak langsung, dengan lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, maka berakhir pula sebuah tirani yang selama ini menjadi belenggu yang terikat lekat di kaki setiap rakyat Indonesia. Reformasi diharapkan dapat memfasilitasi rakyat Indonesia dalam memperoleh kebebasan yang selama ini mereka harapkan. Lahirnya reformasi ini menandakan kebebasan bagi para sastrawan yang selama ini selalu terkurung dalam lembah kelam. Bagi mereka yang memiliki sifat revolusioner, kehadiran reformasi ini merupakan momok yang selalu diidam-idamkan. Akan tetapi, kenyataannya malah membuat mereka semakin radikal. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra puisi, cerpen, maupun novel yang bertemakan sosial politik khususnya seputar reformasi. Di rubrik Sastra Harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik Sajak-sajak Peduli Bangsa atau Sajak-sajak Reformasi. Maka dari itu, angkatan ini disebut dengan Angkatan Reformasi. Sejarah reformasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Penyebab reformasi tersebut adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah berkurang karena pemerintah tidak memihak pada kepentingan rakyat. Bentuk pemerintahan sebelum reformasi terjadi banyak dikuasai oleh tentara, sehingga tidak adanya demokrasi. Selain itu, perekonomian juga semakin terpuruk, KKN marak terjadi, dan hukum yang tidak bisa ditegakkan. Lalu penyebabnya apa sih? Penyebabnya reformasi di Indonesia adalah gerakan reformasi terjadi atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Secara umum, latar belakang munculnya reformasi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga pemerintah pada Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Akibatnya, periodisasi atau angkatan pada masa Orde Baru yang dibatasi kebijakan pemerintah kini diyakini mesti didasarkan pada puncak karya sastra serta pengaruhnya atau pengaruh cirinya pada keseluruhan angkatan itu sendiri. Hal ini juga disebabkan oleh melimpahnya karya yang ada khususnya di internet. Orang-orang bebas menentukan tema karyanya dan publiklah yang menilai karya mereka. Puncak karya sastra berarti bahwa karya sastra mempunyai banyak pengikut, misalnya dari sisi tema, amanat, ciri angkatan, dan sebagainya. Kemudian lahir pula penantangnya seperti novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.
Shirazi. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Siapa saja sih yang terlibat? Setiap angkatan pasti mempunyai cara dan gaya yang khas dalam mengungkapkan hasrat dan imajinasinya. Hal ini tidak dapat dihindarkan dari sastrawan yang adalah penggerak dan penghadir karya sastra itu sendiri. Sastra reformasi diramaikan oleh wajah-wajah baru. Berikut ini ada beberapa nama sastrawan yang secara langsung terlibat dalam perkembangan sastra reformasi. Yang pertama ada Kate Fletcher dengan keempat bukunya, yaitu yang pertama, Sumpah Pemuda, Makna dan Proses Penciptaan atas Sebuah Simbol Kebangsaan Indonesia tahun 2000. Yang kedua, Pujangga Baru, Kesusastraan dan Nasionalisme di Indonesia 1933 sampai 1942 pada tahun 1991. Yang ketiga, Angkatan 45, Sastra, Politik, Kebudayaan, dan Revolusi Indonesia pada tahun 1994, dan buku keempatnya yaitu Social Commitment in Literature and the Arts, The Indonesian Institute People's Culture 1950 sampai 1965 pada tahun 1986. Lalu tokoh berikutnya ada Ayu Utami, mengibarkan sastra yang beraroma seks melalui saman. Selanjutnya, buku Aku Ingin Menjadi Peluru, karya Wiji Tukul terbit. Yang keempat, novel Ayat-Ayat Cinta, karya Habibur Rahman El Shirazi. Yang kelima, ada novel Laskar Pelangi, karya Andra Hinata. Selanjutnya, novel Kala Tidak, karya Seno Gumira Aji Dharma. Dan yang terakhir, buku kumpulan puisi otografi karya Saud Situmorang. Perkenalkan, saya Shirley Mariam dan saya akan menjelaskan tentang Angkatan Reformasi itu tahun berapa dan kenapa disebut Angkatan Reformasi, kemudian ciri-ciri Angkatan Reformasi, dan yang terakhir peristiwa penting Angkatan Reformasi. Angkatan Reformasi itu tahun berapa sih? Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Sastrawan reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir 90-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Peristiwa reformasi 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Angkatan reformasi juga diyakini merupakan angkatan yang mempunyai nafas kebebasan yang lega dari pemberangusan dan pembatasan rezim Orde Baru. Sejumlah karya sastra bahkan mengusung tema kebebasan yang cenderung vulgar. Bahkan, penyair yang semula jauh dari tema sosial politik seperti Sutarji Kalzumahri, Acep Zamzam Nur, dan Ahmad Dunyusi Hirvanda juga ikut meramaikan suasana itu dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Kenapa disebut Angkatan Reformasi? Disebut Angkatan Reformasi karena tahun 98 merupakan puncak dari Angkatan 90-an. Selama berbulan-bulan, muncul rubrik sajak peduli bangsa atau sajak reformasi yang sesuai dengan kondisi Indonesia sejak saat itu. Banyak munculnya sastrawan baru yang membawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Contohnya, Ayu Utami yang muncul di akhir 90-an dengan karyanya Saman. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak yang bertema sosial politik. Peristiwa reformasi 98 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Ciri-ciri Angkatan Reformasi. Yang pertama, isi karya sastra sesuai situasi reformasi, yaitu kebanyakan tentang sosial politik. Yang kedua, bertema sosial politik, romantik, dan naturalis. Yang ketiga, adanya sastra yang bertema gender, perkelaminan, seks, dan feminisme. Yang keempat, banyak muncul karya populer yang gampang dicerna dan dipahami. Yang kelima, produktivitas karya sastra lebih marak lagi, seperti puisi, cerpen, novel.
Yang keenam, adanya sastra religi. Yang ketujuh, muncul cybersastra di internet. Cybersastra yang saya pahami adalah sebuah gabungan dari karya tulis dengan teknologi, sehingga menghasilkan puisi digital, atau dengan kata lain, puisi yang disampaikan melalui media elektronik. Yang kedelapan, banyak muncul sastrawan perempuan. Sebenarnya, pada era Orde Baru, ada pergerakan sastrawan wanita, tetapi masih sedikit dan dipandang sebelah mata. Dan pada pemerintahan Gus Dur, terjadi perombakan aturan dalam kebebasan berekspresi. Jadi, setiap individu manusia diberi kelonggaran menyampaikan pendapat, tidak memandang gender juga kasta. Jadi, banyak sastrawan wanita muncul pada era ini. Dan yang kesembilan, tahun 98 merupakan puncak dari angkatan 90-an. Yang ke-10, karya sastra lebih marak lagi, termasuk adanya sastra koran. Peristiwa penting Angkatan Reformasi. Yang pertama, terbitnya Jurnal Cerpen 2002 oleh Joni Aryadinata. Yang kedua, Lomba Sayembara Menulis Novel oleh Dewan Kesenian Jakarta 2003. Yang ketiga, Festival Seni Surabaya pada tahun 2005. Yang keempat, Kongres Cerpen yang dilaksanakan secara 2 tahun sekali. Kongres ini berhasil mengangkat citra cerpen secara lebih terhormat. Kegiatan ini sekaligus untuk menyosialisasikan keberadaan cerpen sebagai bagian dari kegiatan kesusastraan yang penting. Yang kelima, munculnya cybersastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Rahmania Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini ada kelebihan karya sastra Angkatan Reformasi. Di antaranya yaitu mulai muncul sastrawan wanita yang menandakan bahwa pergerakan sastrawan wanita pada saat itu tidak lagi dipandang sebelah mata, serta adanya kebebasan berekspresi dan pemikiran. Juga menyuarakan hak tidak lagi dipandang dari gender semata. Lalu, timbulnya kesadaran sastrawan untuk mengambil tema sosial politik guna untuk mengkritisi sistem politik dan pemerintahan yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Lalu, banyaknya media percetakan yang dijadikan sarana untuk mempublikasikan hasil karya sastra para sastrawan saat itu bermunculan. Dan juga dengan variasinya tema karya sastra pada rubrik-rubrik membuat angkatan ini berbeda seperti angkatan-angkatan sebelumnya, seperti munculnya tema-tema percintaan hingga sosial politik. Lalu ada penulis dan karya sastra terkenal pada angkatan reformasi. Yang pertama ada Ayu Utami yang terkenal lewat novel-novelnya yaitu Saman tahun 1998, Larung tahun 2001, serta Bilangan Pu tahun 2008. Lalu ada Cucuk SP yang terkenal lewat drama atau teaternya yang berjudul Para Pejabat tahun 1995, serta trilogi monolog yang berjudul Jenderal Markus pada tahun 2010. Lalu ada Oka Rusmini yang terkenal lewat kumpulan-kumpulan puisinya yang dibukukan berjudul Monolog Pohon tahun 1997 serta novelnya yang berjudul Tarian Bumi tahun 2000. Dan ada Wiji Tukul yang terkenal lewat puisi-puisinya yaitu Puisi Pelo tahun 1984, Darman dan lain-lain tahun 1994, Mencari Tanah Lapang tahun 1994. Di sini ada tokoh terkenal yang karyanya akan kami analisis di slide berikutnya, yaitu Wiji Widodo atau dikenal dengan nama Wiji Tukul, yang merupakan sastrawan serta aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Agustus 1963. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Sejak 1998 sampai sekarang dia tidak diketahui keberadaannya dan dinyatakan hilang dengan dugaan diculik oleh militer. Beliau sudah tertarik pada dunia kesusastraan pada sejak kecil, yaitu sejak SD.
beliau sudah mulai menulis puisi dan tertarik pada dunia teater saat duduk di bangku SMP. Tukul memutuskan untuk berhenti sekolah karena kesulitan keuangan. Di tingkat bangku kelas 2, pendidikannya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan Tari. Pada kasus kerusuhan Mei 1998, telah menyeret beberapa nama aktivis ke dalam daftar pencarian aparat Kopassus Mawar. Di antaranya, para aktivis dan pelajar yang menghilang terhitung sejak bulan April hingga Mei 1998. Setelah peristiwa 27 Juli 1996 hingga 1998, sejumlah aktivis ditangkap, diculik, dan hilang, termasuk Tukul. Semenjak bulan Juli 1996, beliau sudah berpindah-pindah keluar masuk daerah dari kota satu ke kota lainnya untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Dalam pelariannya itu, ia kerap menulis puisi-puisi pro-demokrasi yang salah satu diantaranya berjudul Para Jenderal Marah-Marah. Dan pada tahun 2000, Sipon, yang merupakan istrinya, melaporkan hilangnya Tukul pada Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Namun, beliau belum ditemukan hingga sampai saat ini. Baik, nama saya Rahman Yusuf dari Sastra Inggris kelas E. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi mengenai periodisasi sastra Angkatan Reformasi. Prestasi dan penghargaan yang diraih Widji Tukul. Yang pertama ialah pada tahun 1989, ia diundang membaca puisi di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta oleh Goethe Institute. Yang kedua, pada tahun 1991, ia tampil ngamen puisi pada Pasar Malam Puisi. Di tahun yang sama, ia memperoleh Wertheim Encourage Award yang diberikan Wertheim Stichting Belanda bersama W.S. Rendra. Pada tahun 2002, ia dianugerahi penghargaan Yaptian Yen Award 2002. Di tahun yang sama, sebuah film dokumenter tentang Widji Tukul dibuat oleh Tino Jampolsky. Karya Widji Tukul yang populer dan menjadi sajak wajib dalam aksi-aksi massa, yaitu puisi peringatan, sajak suara, puisi bunga, dan tembok. Ketiganya ada dalam antologi Mencari Tanah Lapang yang diterbitkan oleh Manus Aminci Belanda pada tahun 1994. Tapi sesungguhnya, antologi tersebut diterbitkan oleh kerjasama KITLV dan penerbit Hasrat Mitra, Jakarta. Nama penerbit fiktif Manus Amici digunakan untuk menghindar dari pelarangan pemerintah Orde Baru. Kumpulan puisi lainnya ialah puisi Pelo dan Darman, juga puisi kesaksian. Analisis karya sastra, kami ambil puisi dengan judul Tanah yang diambil dari buku Aku Ingin Jadi Peluru pada halaman 55. Izinkan saya untuk membacakan puisi Tanah tersebut. Tanah mestinya dibagi-bagi. Jika cuma segelintir orang yang menguasai, bagaimana hari esok kamu, Tani? Tanah mestinya ditanami, sebab hidup tidak hanya hari ini. Jika sawah diratakan, rimbun semak pohon dirobohkan, apa yang kita harap dari cerobong asap besi? Hari ini aku mimpi buruk lagi. Seekor burung kecil
menanti induknya dalam sarangnya yang gemetar dimakan sapi. Terima kasih. Itu adalah salah satu puisi dari buku Aku Ingin Jadi Peluru dengan judul Tanah. Ada banyak kajian dan literatur menyangkut soal penguasaan tanah di masa Orde Baru, baik dari sudut pandang studi agraria, antropologi, politik, hukum, dan sejarah. Dan tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang ekspresi budaya. Bagaimana perkara tanah dan kekuasaan dalam teropong penyair. Di masa Orde Baru, Wiji Tukul banyak menulis puisi protes dan tema tanah dan kekuasaan yang banyak ditemukan dalam antologi puisi-puisinya. Unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tanah dari buku Aku Yang Jadi Peluru ialah organisasi sosial yang sedang menyindir pemerintahan dengan mata pencahariannya sebagai tani dan cerobong asap sebagai teknologi peralatannya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata juga penyampaian. Kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.